bicara untuk yang tidak di official di buku, memang lain betul. Jadi orang yang agak heran gitu, agak shock memang mungkin kalau pertama kali dengar Inggris. Terus mereka juga biasanya kalau dengar Inggris pada umumnya mungkin Inggris yang dari guru atau dari dosen, mereka pakai Inggris standar biasanya kan, tidak ada dialek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. I would like to talk to you about the ways we can use to become a better speaker of English. I myself have learned English as a second language. I started about high school to learn about English, and it took me quite some time to become fluent in it. I was fortunately helped by growing up in a country that has many foreigners coming, so I always had an opportunity to practice. That helped me a lot. Now, for most of you, I'm talking to Indonesian people here, it is not an easy situation because you are not surrounded by foreigners on a daily basis, or even maybe once or twice you will get the chance to meet a foreigner here, and this reduces the chances of practicing your English in the open. Unfortunately, if you want to become a good speaker of English, you have to do that kind of practice. You have to find situations where you can meet with other people, foreigners of course, in general, or Indonesians that want to practice English, and basically every day try your English every day, and preferably with someone who can correct you if you make mistakes, if you mispronounce something. So preferably with someone who is a little better speaker than you. Now, how do you get to a situation like that? Of course, as before, especially here in Pekanbaru, there are not many foreigners around. So it will be a lot harder to find someone, face to face to talk to. Fortunately, nowadays, we have internet. Everybody knows, everybody is on social media. We all have Instagram, we have Facebook, we have WhatsApp. And most of these apps have video abilities. You can meet to anybody basically on all these social media portals and talk to them. So this is what I would like to propose. So for anyone here who is willing and wants to practice speaking English more, find a friend on that social media platform that you like to frequent, like Instagram or Facebook or WhatsApp. Meet people, try to meet people who have similar interests to you, and that is a lot easier that way to find something that you share, that you want to talk about. If you get that situation, if you find that friend, it will be so much easier for you to become a better speaker. The problem for most people trying to learn English, especially in Asia in general, is that schools mostly focus on the written English. So mostly the focus is on reading and writing and doing exercises, where only the ability to understand English in writing is tested. And almost never, very rarely, does a teacher talk to the class or have a situation where the students are allowed to use in English in the classroom. Aku jelaskan sekarang. Situasinya sekarang,
Untuk banyak orang di sini di Pekanbaru pada umumnya ada situasi kondisi di mana bisa latihan sama native speaker atau sama orang sama pandai Inggrisnya untuk latihan Inggrisnya pada umumnya. Jadi apa saya bilang tadi, kalau tidak ada begitu, cari platform sosial media untuk dapat kawan di situ. Kalau ada hobi atau mungkin ada ingin tahu tentang orang yang kayak apa sepak bola kan, pemain sepak bola yang terkenal di dunia, ada beberapa kan terkenal populer di Indonesia. Kalau mau belajar untuk cari dengar Inggris dulu kan, memang pertama dengan dengar pertama itu cari di YouTube aja, pergi ke YouTube, cari informasi tentang mungkin ya Ronaldo atau Messi, ada interview sama pada umumnya banyak pemain sepak bola yang internasional, mereka pakai Inggris terus. Jadi ada beberapa, pasti ada beberapa video di YouTube, mereka ada di talk show atau mungkin ada interview tentang kehidupan mereka, cara main sepak bola. Jadi kalau mau kepingin tahu itu dan terus untuk dengar Inggris sama kan duanya, lebih gampang begitu. Kalau sudah memang tertarik sama informasinya itu, mau betul-betul kepingin tahu, lebih gampang untuk belajar juga Inggrisnya daripada belajar dari buku atau lihat di YouTube aja dengan topiknya mungkin kurang penting untuk mereka, untuk kita kan. Jadi kalau begitu nomor satu mungkin dengar dulu, tidak usah lama ya. Kalau mau belajar Inggris lebih gampang untuk 5 menit, 10 menit, 15 menit maksimal. Jadi video di YouTube bagus begitu. Tidak usah langsung cari untuk mungkin nonton film Inggris dan itu untuk belajar Inggris sedikit gitu. Mungkin juga terlalu lama kan, cepat bosan, cepat capek kita. Jadi kalau video di YouTube tentang hobi-hobi apa saja, kalau ada video kayak yang tadi saya bilang, kalau ada video interview, dengar dulu, cari informasi kalau tidak mungkin kurang paham, freeze aja dan cari di kamus kan untuk menjelaskan apa informasinya betul. Terus akhirnya coba untuk ulang. Jadi merekam diri sendiri dengan HP untuk dengar, bisa juga kan copy aja yang ada dengar dari interview. Siapa mungkin ada Messi atau Ronaldo bicara tentang kehidupan dia. Coba untuk ulang bahasa Inggrisnya dan merekam diri sendiri untuk nanti bisa dites sama atau ada yang lain, ada tidak sama dengan kedengaran kan. Bisa begitu untuk latihan Inggrisnya. Jadi memang tidak usah langsung cari kawan untuk bicara bahasa Inggris. Bisa juga begitu dulu. Hanya untuk kalau latihan itu mulai begitu. Dengar dulu, bisa juga sama kan, bisa begitu, bicara begitu sama. Salah satu cara untuk mulai. Tapi akhirnya itu yang paling penting mungkin untuk cari kawan di internet, di platform sosial media kayak Instagram atau WhatsApp. Kalau ada hobi gitu kan, mungkin ada forum tentang sepak bola internasional, dan di situ orang kumpul dari seluruh dunia. Dan dibicara tentang pemain atau cara atau strategi bola apa saja kan.
bisa cari di situ, bisa masuk aja registrasi sama chatting, mungkin ada chat group di situ untuk bicarakan dalam bahasa Inggris tentang betul dalam bahasa Inggris untuk ada chat group untuk mungkin untuk Messi atau untuk Ronaldo atau untuk sepak bola di Spanyol, sepak bola di Argentina, pasti ada, yakin saya ada forum. Jadi kalau ada begitu masuk situ dan lama-lama di chatting mungkin dapat kawan di situ, mungkin ada yang orang dari mana-mana di dunia kan, ada merasa mungkin bisa kawan, jadi bisa juga undang untuk chatting satu persatu, face to face, begitu dapat kawan kan, bisa bicara tentang hobi sendiri, belajar bahasa Inggris kan, itu memang fokus ke situ. Kalau hanya itu bukan hanya sepak bola, ada banyak hobi kan, jadi tergantung orang yang tertarik apa sama apa, bisa cari forum. Memang sekarang di internet apa saja ada hobi pasti ada forum juga. Jadi tidak begitu sulit untuk dapat orang di dunia yang pakai bahasa Inggris dan mau bicara tentang hobi-hobi apa saja kita punya. Oke, so itu memang kalau itu lebih jelas mungkin ya dalam bahasa Indonesia untuk orang yang mungkin masih belum pandai betul. Tapi memang untuk jadi lebih pandai ke Inggris, mungkin juga jangan fokus terlalu ke buku, harus murni gitu, harus memang cari untuk tidak salah dalam bahasa Inggris. Dan kalau begitu, kalau merasa terlalu fokus ke buku, untuk bicara itu supaya juga memang banyak pertama ketemu sama bule, banyak yang gugup sebab kalau mau baru pertama mungkin mau pakai Inggris luar dan mau bilang apa saja kan, kalau belum begitu latihan itu payah betul, sebab apa yang mau dijawab atau mau bilang memang, dan juga beda antar bahasa buku daripada bahasa untuk sosial, chat kan begitu, lebih ke ya ada memang bahasa lain sedikit. Katanya dipakai itu lain juga dan cara bicara. Contoh kalau mungkin di buku ada how do you do, I am fine, how are you. Kalau memang biasa kan ketemu orang pada umumnya, mungkin kalau ya orang muda kan, anak muda, mereka tidak pakai how do you do, mereka pakai what's up, how's it hanging, ada macam-macam kan gitu. Jadi banyak orang yang ketemu sama orang muda, atau mungkin ya kan mungkin tidak terlalu muda juga, tapi kalau bicara untuk yang tidak di official kan di buku memang lain betul. Jadi orang yang agak heran gitu, agak shock memang mungkin kalau pertama kali dengar Inggris. Terus mereka juga biasanya kalau dengar Inggris pada umumnya mungkin Inggris yang dari guru atau dosen, mereka pakai Inggris standar biasanya kan, tidak ada dialek, mereka lebih pelan-pelan bicara. Dan kalau memang dulu di film, kalau nonton film atau nonton kartun, bahasanya tidak pelan-pelan, mereka bicara cepat. Dan itu juga banyak orang yang agak gugup lagi sebab ketemu sama orang dan langsung gaya berapa kata begitu tidak masuk, tidak begitu proses, sebab mereka biasa dengan guru yang bicara pelan-pelan. How do you do? I am fine. How are you? Where are you going? Kalau orang ketemu di jalan, mereka tidak bicara begitu.
kan jauh lebih cepat gitu. Where you going? What you doing? What you doing? Tidak what are you doing? Tidak ada begitu. Jadi itu kalau tidak begitu biasa dengar itu, banyak orang agak shock tuh, kata tidak bisa jawab gitu. Jadi merasa malu kan. Jadi akhirnya tidak jadi komunikasi begitu. Jadi orang harus pada umumnya jangan terlalu fokus ke buku, jangan terlalu fokus ke guru di internet yang guru-guru kan. Cari situasi yang pakai bahasa Inggris natural gitu namanya, natural ya, yang biasa gitu, sehari-hari. Kayaknya mungkin kalau nonton sinetron, ada banyak sinetron Inggris juga, bukan hanya dari Korea atau dari Turki, yang bisa juga dan dapat di YouTube lagi. Ada banyak episode dari ada EastEnders kan di Inggris, ada Neighbours di Australia populer. Mereka itu sinetron juga lama-lama betul, dan kalau nonton itu mereka pakai Inggris dialek dan cepat dan mungkin kan tidak begitu murni gitu kan. Tapi bagus untuk latihan. Kalau begitu sudah biasa dengan dengar itu, akhirnya tidak begitu sulit lagi kalau ketemu orang. Memang di mana-mana kan pergi dan ketemu orang Inggris atau orang Australia, tidak begitu sulit sebab mereka sudah latihan dengan dengar bahasa Inggris begitu dialeknya. Oke. Itu mungkin untuk sesi pertama, ya. Baiklah. Terima kasih atas kehadiran dan dengar. Insyaallah ketemu lagi. See you later. Meet you later on the internet for the second session. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.